Salam sejahtera, saya Yunita Triayu Winarti, Sarjana Pendidikan, Prodi IPA PPG UNESA 2020. Materi pokok Sistem Pencernaan Manusia, submateri Jenis Zat Makanan, IPA kelas 8, semester 1 SMP Negeri 3, Menyuke. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, bersemangat, siap belajar. Oke, kalau sudah siap belajar, Ibu mau cek semuanya berdiri dulu. Ibu akan ajak kita untuk lihat konsentrasinya ya. Kita mau bermain sebentar. Ini permainannya semut dan gajah. Kalau ukuran semut itu apa? Kecil atau besar semut? Kecil semut, ya. Kalau semut besar berarti semut raksasa. Ukuran gajah? Besar. Jadi kalau ibu sebutkan gajah, itu gajah besar kan? Semut kecil. Tapi ini kita balik gerakannya, ya. Gerakannya kita balik. Ukurannya tetap. Misalnya ibu contohkan. Semut kecil, gajah besar, ya. Semut, coba ibu cek, ibu tes. Semut kecil, gajah besar. Semut kecil, gajah besar. Oh, semuanya ternyata memang sudah siap untuk belajar konsentrasinya. Baik, ibu tes lagi. Semut, ya, gerak-gerakan badannya. Nah, sudah, silakan duduk ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ibu absen terlebih dahulu ya. Sepertinya ini hadir semua ya. Clara, hadir Bu. Fitri, hadir Bu. Christian, hadir Bu. Leodorus, hadir Bu. Maria, hadir Bu. Sugini, hadir Bu. Pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dari pagi tadi. Gambar apa ini? Anak sedang makan. Siapa yang sudah sarapan hari ini? Tadi pagi siapa yang sudah sarapan? Oh, sudah sarapan ya. Ada yang sudah, ada yang belum sarapan. Yang sudah sarapan, Sugini, kamu tadi pagi sarapan apa? Nasi goreng dulu. Sarapan nasi goreng. Maria? Sarapan kue dulu. Kue apa Maria? Kue donat. Oh, kue donat. Nah Maria, yang nggak sarapan, kenapa nggak sarapan? Kalau nggak sarapan nanti loyo ya badannya, ya. Setidaknya kamu minum teh, ya, minum air gula. Nasi goreng, Sugini katanya sarapan nasi goreng dengan apa Sugini? Nasi goreng sama telur. Nah, di sana dia sarapan juga makan, ya. Nah, materi, kenapa ibu tanya? Ini ibu mau lihatkan materi kita hari ini. Kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Submaterinya yang akan kita pelajari hari ini tentang apa? Fungsi nutrisi dalam makanan. Ya. Kita akan belajar tentang fungsi nutrisi pada makanan. Nah, makanya tadi kalau pagi kita harus sarapan karena makanan itu berfungsi bagi tubuh kita. Nah, makanan yang Sugini tadi katanya dia sarapan nasi goreng sama telur. Nutrisi apa yang ada dalam nasi goreng Sugini? Atau teman-teman yang lain? Nah, ada apa? Oh ya, karbohidrat ada ya nasinya. Jadi nasi dengan telur mengandung nutrisi yang berfungsi untuk tubuh kita. Nah, lihat gambar di sana. Ini gambar apa? Gambar apa? 4 sehat 5 sempurna. Ya, ini 4 sehat 5 sempurna. Kebetulan ibu juga ada bawa ini. Nah, 4 sehat 5 sempurna. Pernah dengar kan 4 sehat 5 sempurna? Nah, mengapa di sana disebut 4 sehat 5 sempurna?
lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Ada ini jambu lokal ya di daerah kita. Kemudian ada buah-buahan, lauk pauk sudah ada, ibu bawa ikan. Di sana ada ayam, di lauk pauk. Kemudian sempurna dengan susu. Ini disebut 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita perlu belajar tentang nutrisi pada makanan agar kita mengerti tentang makanan, agar kita mengerti apa sih fungsi makanan untuk tubuh kita. Ya, kita tidak sembarang makan. Nah, jadi kalau kamu makan hanya makan nasi aja tidak cukup. Jadi harus ada makanan yang lainnya. Misalnya makan nasi dibarengi dengan sayur mayur. Kemudian harus ada lauk pauknya. Nah, karena kita perlu nutrisi untuk tubuh kita. Pelajaran kita. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Mari kita baca sama-sama ya. Baris ini dulu, yang nomor 1 baris, 2 baris ini, nanti nomor 2 baris sana. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan manusia dengan benar. Oke, nomor 2. Diskusi kelompok peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi nutrisi yang dibutuhkan manusia dengan tepat. Nah, yang ketiga kita baca sama-sama. Melalui percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis jenis zat yang terkandung di dalam makanan. Jadi apakah menu makanan ini sudah mengandung semua zat makanan? Sudah atau belum? Belum. Sudah atau belum? Belum. Belum. Kenapa belum? Karena tidak lengkap kata Sugini. Yang lainnya? Iya. Kenapa belum? Nah, ini belum mengandung semua zat makanan. Ibu, contohkan ini aslinya. Misalnya ibu makan nih. Ibu makan nasi sama mie. Apakah nutrisi yang ibu butuhkan itu sudah tercukupi? belum. Kenapa belum? Karena nutrisi yang ada di sini belum lengkap. Apa jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh? Ada karbohidrat, protein, lemak, Vitamin, mineral. Ya, itu yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan mie dan nasi ini bagaimana? sama-sama memiliki kalori. Sama-sama punya mengandung. Nah, untuk menjawab ya, untuk kita membuktikannya, nanti kita akan melakukan percobaan. Jadi ibu akan melakukan, kita semua nanti akan melakukan uji karbohidrat. Ya, untuk membuktikannya biar lebih jelas, kita akan lakukan kegiatan yang ada di LKPD. Sebelum ibu jelaskan, ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya. Kita bagi kelompok dulu ya. Ini kerja kelompok. Ibu akan bagi kelompoknya biar singkat. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Geser mejanya. Ibu akan bagi LKPD-nya ya. Ini LKPD lembar kegiatan, kemudian ini ada, ini bahan ajarnya, kemudian ini LKPD-nya, kamu kerjakan ya. Yang pertama kita akan melakukan uji karbohidrat pada bahan makanan dengan menggunakan iodin. Mana iodinnya? Kita menyiapkan bahan makanannya. Ini iodinnya. Nah, kita akan menyiapkan bahan makanan. Ini ada bahan makanan. Kemudian meneteskannya. Ya, ini bahan makanannya. Nah, uji. Ini kamu
perhatikan LKPD-nya. Setelah kalian tetesi iodin, kalian perhatikan ya. Perhatikan perubahan warnanya. Masukkan di dalam kolom perubahan warna. Lihat perubahan warnanya. Coba ibu lihat. Lihat di situ ya. Ya. Baiklah, kami akan membacakan hasil percobaan kami. Yang pertama, uji karbohidrat pada makanan dengan menggunakan iodin. Bahan pertama adalah nasi. Setelah ditetesi iodin, warnanya berubah menjadi hitam karena mengandung karbohidrat. Dan bahan kedua adalah telur. Warnanya tetap menjadi warna merah karena tidak mengandung karbohidrat. Nomor 3 adalah mie. Setelah ditetesi iodin, berubah menjadi warna hitam karena mie mengandung karbohidrat. Nomor 4, roti. Setelah ditetesi iodin, berubah menjadi warna hitam karena mengandung karbohidrat. Nomor 5 adalah tempe. Setelah ditetesi iodin, warnanya tetap menjadi warna merah karena tidak mengandung karbohidrat. Jadi kesimpulannya, bahan makanan yang mengandung lemak dari data yang ada adalah mentega, yang mengandung protein, tempe, ikan, dan telur. Yang mengandung karbohidrat, nasi, roti, dan mie. Yang mengandung vitamin, buah-buahan jeruk, dan jambu. Jadi tubuh kita perlu nutrisi yang lengkap agar perkembangan dan pertumbuhan tubuh kita lebih baik dan kita tetap sehat. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan untuk anak-anak. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari teman kita kelompok 1 ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan lihat tayangan video ya. Ini tayangan video, ibu ambil di YouTube, tapi di sini sepertinya tidak bisa dibuka, tak ada sinyal. Ibu ambil video. Ini karbohidrat tadi yang terkandung di dalam nasi, ya, roti, mie, ubi. Apa fungsinya? Sebagai sumber energi. Lemak yang mengandung lemak, daging juga ya. Kemudian mentega, margarin. Apa fungsi lemak? Sebagai sumber energi, pelindung tubuh dari suhu rendah, kemudian penyimpan cadangan makanan, dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Alpukat juga mengandung
saja tadi yang mengandung protein yang kita amati? Ikan ya. Pertumbuhan, kemudian fungsinya mengganti sel yang rusak, berperan dalam reaksi metabolisme dan sumber energi. Vitamin. B, C, D, E, dan K. Itu ada vitamin A. Makanan apa saja? Minyak ikan, sapi, susu, kuning telur ya. Nanti bisa dilihat outnya lagi. Mengandung oksigen, memelihara tulang. Ada unsur makro dan unsur mikronya. Ya, ini mineral. Air. Harus rajin minum air ya, jangan nggak mau minum air biasanya lupa. Ini biasa minum airnya hanya plus. Nah, sebelum kita simpulkan, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya sebelum biasa? Bu, mengapa kita perlu makan beragam jenis makanan? Ya, kenapa kita perlu makan beragam jenis makanan? Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi lengkap tubuh kita. Jadi, kita perlu semua nutrisi, tidak hanya memerlukan karbohidrat saja. Kalau kita hanya makan nasi, jadi kalau kita hanya makan nasi berarti yang terpenuhi hanya karbohidrat. Kita perlu lauk, sayur, ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi lainnya seperti proteinnya, vitaminnya ya. Kalau kita hanya makan nasi berarti kita kekurangan protein dong kan? Kekurangan vitamin. Kalau setiap hari makannya hanya nasi tak ada lauk. Nah tapi ibu yakin di sini nggak mau makan nasi aja ya? Pasti ada lauknya. Nah, jadi kenapa kita perlu untuk kebutuhan nutrisi kita agar tubuh kita tetap sehat ya untuk perkembangan pertumbuhan tubuh kita. Semua nutrisi tercukupi. Jangan malas makan sayur. Ya, biasanya kan nggak mau makan sayur. Anak-anak biasanya nggak suka makan sayur. Seperti anak ibu itu jarang. Jadi tapi pemenuhannya bisa buah-buahan juga ya dan lain sebagainya. Oke, jelas ya? Jelas, Bu. Iya. Ada lagi? Ada, Bu. Ya, segini. Apa pertanyaannya segini? Bu, apakah kandungan nutrisi putih telur dan kuning telur itu sama? Oh iya. Ada telur ya. Telur punya kuningnya dan punya putihnya. Sama nggak kandungan yang di putih telur dengan di kuning telur? Itu pertanyaannya ya segini ya. Nah, putih telur dan kuning telur itu sama-sama punya protein, tapi kalau untuk kuning telur dia punya lemak juga, ada lemaknya. Nah, putih telur tidak, dia mengandung hanya protein dan air ya. Oke. Itu ya. Nah, jadi pada ujinya tadi uji putih telur karena putih telur itu banyak mengandung proteinnya ya, banyak mengandung protein. Oke, bagus pertanyaannya. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini ya. Apa kesimpulannya? Nah, kita baca yang pertama. Coba bacakan yang pertama. Kesimpulan yang pertama, 1. Nutrisi Dibutuhkan oleh tubuh protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. ya, jadi benar ya Saskia ya, kita perlu beragam jenis makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita biar tetap sehat ya. Dan yang kedua, fungsi nutrisi bagi tubuh kita. Fungsi karbohidrat apa saja?
Supaya kita memiliki peran penting dalam metabolisme menjaga kesehatan dan rasa. Coba Lebron baca fungsi protein. Protein berperan dalam pertumbuhan, kemudian perbaikan dan pemeliharaan sel-sel sel tubuh, penyusun hormon hormon dan antibodi sebagai sumber energi selain karbohidrat. Ya, kurang lengkap ya. Nah, ya. Jadi selain karbohidrat sebagai sumber energi, protein juga sumber energi. Jadi kalau kamu tidak sarapan, pergi ke sekolah nanti siang evaluasi ya. Ini ada soal uraian, kamu kerjakan dulu di sini, tinggalkan koreksi di rumah ya, kerjakan. Dia kerjakan dulu. Kerjakan di belakang kertasnya saja ya. Ini pensil. Ayo kerja mandiri ya. Nah, kerja sendiri. Oke, kalau sudah selesai boleh kumpulkan di depan. Mari sini dulu, ya. Kalian kumpulkan ke depan. Mari sini. Pelajaran kita sampai di sini. Terima kasih kehadirannya hari ini. Bagaimana belajar hari ini? Ada kesulitan? Tidak. Ya. Seru belajarnya? Seru. Oke, kita akan tutup dengan doa. Kita berdoa. Mari yang pimpin doa. Ya. Siap. Ya Tuhan, terima kasih telah telah memberkati kami dari pagi tadi sampai siang ini. Ya Tuhan, sudah terlalu kebaikan Tuhan, semoga Engkau sertai dan Engkau bimbing kami dalam perjalanan dan Engkau selalu memberikan kami kesehatan. Juga dalam Engkau kami ya Tuhan, semoga mereka selalu sehat. Baik, pelajaran kita selesai. Nanti pulang dari tempat ini, tolong jangan singgah-singgah lagi ya, langsung pulang. Nah, langsung pulang ke rumah, nanti pakaiannya. Oke.